Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan review artikel mengenai pengaruh kinerja keuangan dan lingkungan biaya terhadap kinerja lingkungan di perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pertukaran 2015 sampai 2018. Saya Novia Darmayana, NIM A1C117065. Jadi saya akan menjelaskan tentang abstrak, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan dan biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan dihitung dengan rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio probabilitas. Rasio likuiditas direpresentasikan dalam current ratio dan quick ratio. Kemudian dalam penelitian ini, rasio leverage direpresentasikan dalam debit of asset ratio dan debit to quick ratio. Rasio probabilitas dalam penelitian ini direpresentasikan dalam net profit margin, return of investment, dan return of equity. Biaya lingkungan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan ketentuan rehabilitas, reklamasi, dan penutupan penambangan dibagi laba setelah pajak. Kinerja lingkungan dihitung berdasarkan hasil pemeringatan Forer yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi penelitian ini menggunakan data sekunder, artinya peneliti memperoleh data dengan mengakses laporan keuangan dan laporan tahunan objek perusahaan yang terkumpul di website Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing. Penelitian ini menggunakan teknik regresi data funnel yang menggabungkan data cross-selection dan time series. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas dalam kinerja keuangan dan rasio leverage dalam kinerja keuangan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Sebaliknya, rasio probabilitas dalam kinerja keuangan dan biaya lingkungan tidak mempengaruhi kinerja lingkungan. Artinya, peneliti memperoleh data dengan mengakses laporan keuangan dan laporan tahunan objek perusahaan yang dikumpulkan di website Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Saya Winda Yulia Pertiwi dengan NIM A1C117088 akan membahas mengenai pendahuluan. Lingkungan merupakan faktor penting dalam hidup untuk keberlanjutan manusia, di mana pada dasarnya alam dan sosial menyatakan bahwa kinerja lingkungan adalah hidup berdampingan. Sumber daya alam adalah bahan untuk kinerja perusahaan dalam membangun barang atau keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan menurut Agung, lingkungan hijau adalah bidang yang terdiri dari kinerja adalah hasil yang dapat dihitung melalui semua yang ada di dalamnya. Lingkungan dijelaskan sebagai lingkungan pengelolaan sistem berbasis di kondisi benda yang terdapat di ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hidup manusia menurut Salim tahun 1983. Dalam hal ini, ada dua jenis lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu indikator kerja, yaitu indikator tertinggal untuk akhir fisik, biologis, dan sosial menurut Amsyari 1989, indikator proses, dan indikator utama dalam proses. Selain itu, manusia, perusahaan, dan pemangku kepentingan memiliki indikator dan juga kinerja lingkungan. Kemudian, tanggung jawab sosial lingkungan menurut Anwar tahun 2012 ada 2 jenis lingkungan, yaitu kinerja lingkungan dinyatakan sebagai hasil perhitungan, yaitu kinerja lingkungan kualitatif, dan hasil dari sistem manajemen lingkungan, yaitu kinerja lingkungan kuantitatif. Terkait pengendalian aspek lingkungan, kinerja lingkungan kualitatif dapat aspek lingkungan yang dinilai adalah lingkungan yang dihitung melalui ISO 14001 CRS GRI
seimbang kinerja berbasis di lingkungan kebijakan, scorecard, dan lain-lain. Kemudian, untuk kuantitatif target lingkungan dan target lingkungan kinerja lingkungan dapat dihitung melalui ISO. Salah satu bentuk sosial perusahaan dengan dua jenis pendekatan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, indikator kinerja lingkungan, dan lingkungan atau CSR program. Saya Yovanda Sutiningtyas NIM A1C117089 akan melanjutkan presentasi dari Winda Yulia Pertiwi. Pembahasan yang pertama, pengaruh rasio likuiditas dalam keuangan kinerja terhadap kinerja lingkungan. Yang kedua, pengaruh rasio leverage dalam keuangan kinerja terhadap kinerja lingkungan. Yang ketiga, pengaruh rasio profitabilitas dalam keuangan kinerja terhadap kinerja lingkungan. Yang keempat, efek dari lingkungan biaya di kinerja lingkungan. Pertama, pengaruh rasio likuiditas dalam keuangan kinerja terhadap kinerja lingkungan. Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rasio likuiditas dua rasio, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Keduanya yang menerima hipotesis penelitian yang baik perusahaan tambangan batubara memiliki hasil yang positif pada kinerja lingkungan. Perusahaan sebagai dihitung dengan peringkat proper oleh lingkungan kementerian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa skor rasio lancar dari T sama dengan 2,4236 dengan tingkat probabilitas 0,0197. Studi adalah PT Bukit Asam Resources Alam Indonesia. Pi lebih besar dari A sama dengan 0,05. Kemudian nilai koefisien sebesar 0,1879, rasio cepat T sama dengan 1589 dengan tingkat probabilitas 0,0365 dengan pi lebih besar dari 0,5 dengan skor koefisien 0,1930, artinya hipotesis diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Hadi 2011 menyatakan bahwa rasio likuiditas yang dimiliki semakin baik. Memang hasil ini berbandingan hasil oleh perusahaan, berarti perusahaan memiliki banyak dana yang tersedia. Perusahaan memiliki kebebasan untuk mengalokasikan apapun yang diinginkan, termasuk aktivitas tanggung jawab sosial. Ini kerja langsung. Aktivitas ini sejalan dengan teori legitimasi. Ini menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh satu entitas diinginkan sesuai atau mengikuti sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Selanjutnya, hasil penelitian ini didukung oleh studi yang mempertimbangkan pengaruh rasio likuiditas pada kinerja lingkungan. Studi tersebut dilakukan oleh Agus Widarsono dan Cantika Putri Hidayanti 2013 yang juga menunjukkan hasil positif antara rasio likuiditas dan kinerja lingkungan. Itu juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dietrich. Saya Rini Haryani, NIM A1C117072 akan melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan oleh Yovanda. Selanjutnya, pengaruh rasio leverage dalam keuangan kinerja terhadap kinerja lingkungan. Dalam penelitian ini, perhitungan rasio leverage menggunakan dua rasio, yaitu rasio hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap ekuitas. Keduanya juga menerima hipotesis leverage rendah perusahaan pertambangan batubara memberikan hasil yang positif pada kinerja lingkungan perusahaan yang diukur dengan peringkat proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil pengujian menunjukkan skor debt to asset ratio T sama dengan min 2,6178 dengan tingkat probabilitas 0,0122. Sedangkan untuk debt to equity ratio sama dengan 3,36,39 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0016 dengan skor koefisien 0,0374, artinya hipotesis diterima. Penelitian ini juga didukung oleh Connors, Elizabeth, dan Gao Lucio
2011. Mereka mengungkapkan hubungan yang signifikan antara leverage dan kinerja lingkungan. Memang hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendra Jatikusuma 2018. Dia mengungkapkan bahwa leverage tidak mempengaruhi atau mempengaruhi secara negatif kinerja lingkungan manufaktur perusahaan. Hal tersebut kemudian didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Widarsono dan Cantika Putri Hadiyanti 2013. Namun hal tersebut dibantah oleh penelitian yang dilakukan oleh Constance Elizabeth dan Gaul Lucio 2011. Mereka mengungkapkan hubungan yang signifikan antara leverage dan kinerja lingkungan. Selanjutnya, pengaruh rasio profitabilitas dalam keuangan kinerja terhadap kinerja lingkungan. Dalam penelitian ini, dilakukan perhitungan rasio profitabilitas menggunakan 3 rasio, yaitu net profit margin, return of investasi, dan laba atas ekuitas. Sebaliknya, semuanya tidak menerima hipotesis penelitian di H1 dan H2. Hasil tes menunjukkan skor margin laba bersih sama dengan 0,1006 dengan tingkat profitabilitas 0,9203 dengan skor koefisien 0,0147 untuk pengambilan investasi sama dengan 0,3744 dengan probabilitas taraf 0,7100 dengan nilai koefisien sebesar 0,1794 dan untuk pengembalian ekuitas sama dengan 0,4167 dengan tingkat probabilitas 0,6790 dengan nilai koefisien sebesar 0,141 yang berarti bahwa hipotesis tidak didukung. Dalam penelitian ini, beberapa perusahaan yang memiliki nilai tinggi rasio probabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian lain yang berfokus pada pengaruh rasio profitabilitas terhadap kinerja lingkungan yang diteliti oleh Agus Widarsono dan Cantika Putri Hadiyanti 2013. Penelitian mereka menunjukkan pengaruh negatif pada rasio profitabilitas dan kinerja lingkungan. Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anggi Martia 2011. Akan tetapi, dalam studi yang dilakukan oleh Greg Philbeck dan Raymond F. Gorman 2004 bertentangan dengan 2 studi sebelumnya. Penelitiannya menunjukkan hubungan positif antara lingkungan dan keuangan. Selanjutnya, efek dari lingkungan biaya di kinerja lingkungan. Dalam studi ini, biaya lingkungan dihitung dari seberapa besar provisi yang disiapkan oleh perusahaan tambang batu bara terhadap lingkungannya dibandingkan dengan laba bersih perusahaan. Persiapan itu meliputi reklamasi tambang, rehabilitasi lingkungan, penutupan tambang. Biaya tersebut memang harus dikeluarkan perusahaan tambang batubara karena kerusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang batubara sangat luas. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai T sama dengan 0,6451 dengan tingkat probabilitas 0,5223. Dengan koefisien min 0,0090 menunjukkan bahwa biaya lingkungan tidak mempengaruhi kinerja lingkungan. Nilai koefisien yang bertanda negatif menunjukkan variabel tersebut lingkungan biaya meningkat. Kemudian kinerja lingkungan akan menurun. Sebaliknya, jika variabel biaya lingkungan menurun, maka kinerja lingkungan akan meningkat. Perkenalkan, nama saya Niputu Lola Maharani, NIM A1C17064. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Akuntansi berbasis lingkungan bukanlah istilah baru di Indonesia. Tuntutan juga telah dibuat pada perusahaan ramah lingkungan. Peraturan pemerintah tentang tanggung jawab lingkungan juga dikembangkan. Perusahaan pertambangan batubara merupakan perusahaan dengan dampak lingkungan yang tinggi. Kerusakan lingkungan pada saat pengolahan hasil ekstraksi batubara berdampak besar terhadap lingkungan, alam, dan sosial. Oleh karena itu,
perusahaan tambang batubara harus memiliki ketentuan tinggi yang harus dibebankan pada tanggung jawab sosial dan alamnya. Berdasarkan penelitian tersebut, tidak semua perusahaan tambang batubara yang terdaftar di BI mencantumkan ketentuan untuk proses rehabilitasi lingkungan, reklamasi tambang, penutupan tambang, dan biaya lingkungan lainnya. Dari 25 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, hanya 13 perusahaan yang mencatatkan biaya lingkungan. Hanya 2 perusahaan yang berhasil memperoleh peringkat proper terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu PT Bukit Asam dan Aldaru Energi. Penelitian ini menghubungkan pengaruh kinerja keuangan dan biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan pertambangan batubara. Variabel yang dihitung dari kinerja keuangan adalah rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Untuk biaya lingkungan diukur dengan menggunakan ketentuan reklamasi, rehabilitasi, penutupan tambang dibandingkan untuk laba bersih. Untuk kinerja lingkungan dihitung menggunakan peringkat proper yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa rasio likuiditas dan rasio leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, rasio profitabilitas dan biaya lingkungan tidak mempengaruhi kinerja lingkungan. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori legitimasi, di mana asumsi atau persepsi publik yang baik terhadap perusahaan akan berdampak positif terhadap perkembangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar apapun keuntungan yang diperoleh perusahaan harus tetap fokus pada kinerja lingkungannya. Karena perusahaan yang memberikan manfaat sosial yang baik akan dianggap sebagai perusahaan yang baik bagi masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.